sesuatu. Aku kan di majikan baru ini masih 1 bulan majikan baru. Terus sama majikan itu aku dikasih surat notis buat mereka yang ngasih aku surat notis 1 bulan ke depan aku suruh keluar lah. Itu apakah bisa jadi masalah buat visaku yang berikutnya, Miss? Dia kasih alasannya itu karena kan aku jaga bobo. Nah, karena mamanya itu masih sehat, terus bisa kerja sendiri, nggak butuh CC. Dia bilang kayak gitu. Apakah ada masalah buat aku nanti ke depannya, Miss? Kamu di Hong Kong berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Seharusnya nggak ada masalah. Jadi kamu dikeluarkan itu karena majikan sudah bisa sendiri semuanya. Iya. Nggak masalah. Terus itu suratnya boleh ya aku tanda tanganin? Nggak masalah ya, Miss? Nggak masalah. Karena kadang-kadang nggak ada alasan pun tidak ada masalah. Kamu tetap dikeluarkan dari majikan. Masih baik majikanmu ngasih 1 bulan. Intinya adalah kamu masih baik sama majikan. Mulai sekarang cari majikan. Artinya kamu harus tunggu visa di Indonesia. Oh iya, nggak apa-apa, Miss. Misal minggu nanti aku ke kantor Miss bisa toh? Boleh. Kamu udah tahu kan alamatnya? Minta alamatnya sekarang kantor Miss Yuni. Iya, nanti mohon dikirimin ya, Miss. Oke, siap. Iya, makasih. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke, nggak ada masalah. Kerja 1 bulan dipecat, nggak ada masalah, nggak perlu alasan. Oh, nggak usah berot-berot. Terus marah kamu nggak mau keluar dari majikan. Orang ngono kuwi konsepe. Weh dipecat yo ngali yo. Ate lha apa? Nunggu yo majikan. Terus kamu merasa menang. Yo ora ngono kuwi konsepe. Wis ora diarepi majikan yo ngali yo. Jadi ini saya pernah melihat salah satu konten kreator yang menanyakan kenapa majikan memecat seenaknya saja. Lho yo suka-suka majikan wong kuwi yo majikan kok. Lho majikan ra cocok, ora dikei alasan kowe kon metu ya metu to. Leres napa mboten? Lah itu rumah majikan. Lah kalau kamu nggak suka ya dipecat. Lho kamu nggak mau keluar dari rumah majikan, ya dicelukna polisi. Leres napa mboten? Wong kuwi omahe majikan. Terus kamu minta alasan, ora seneng mbek awakmu ya dikon ngale to. Halo. Halo, Miss. Iya, siap. Evan, gimana? Iya, Evan yang tadi telepon. Gimana, Van? Tadi aku udah ya, Miss, yang tadi siang. Iya, sudah saya dapatkan tapi belum diteruskan karena Mas Uya-Uyanya lagi sibuk ini. Waduh, Oke. Ini, Miss, aku sore ini kontak sama keluarganya korban. Tadi dia bilang dari pihak KBRI minta ada keluarganya yang dampingin, yang jaga dia di rumah sakit, nih. Loh. Ya kan nggak mungkin ada keluarganya yang harus mendampingin dia. Kalau keluarganya disiksa juga gimana? Nah terus kemarin kan aku udah bilang sama si keluarganya, mungkin kan kalau orang KBRI yang jaga kan nggak mungkin kan, kalau orang KBRI yang jagain. Yang nggak mau kan memang harus ada keluarga yang perlu 1 orang yang damping. Cuman dari keluarga yang memang kendala kayak dari finansial, terus mereka juga nggak punya paspor apa segala macam gitu. Betul. Lah ya kan nggak mungkin malah mengirim orang Indonesia ke Kamboja sana. Kalau organnya malah diambil gimana? Nah itu kebetulan kan dia ada di rumah sakit itu, dia tuh di perbatasan, Miss, di dekat daerah Vietnam lah situ tempatnya, Miss, jauh. Waduh, jauh ya itu, dari Phnom Penh kan jauh itu. Iya, sekitar kalau dari Phnom Penh sekitar 6 jaman, Miss. Aduh. Terus gimana itu? Tadi aku ditelepon oleh pegawai tadi. Aduh. Gimana ini Ivan? Aku juga bingung, Miss. Aku kan bilang kebetulan kan posisi kan aku sekarang memang kebetulan lagi di Indo kan. Kalau misalkan masih di Kamboja, aku bilang aku mungkin bisa aku tengok. Kebetulan kan aku di Kambojanya kan di KPS. Kalau dari KPS ke situ sendiri pun lumayan jauh, Miss. Dari tempatku ke Phnom Penh aja sekitar 2 jam. Belum lagi ke tempatnya dia. Van kasih aku sedikit. Aduh, tapi sekarang masih Isa ya.
Tadi saya ada telepon tapi kamu telat ngirimnya, makanya saya nggak bisa memberikan informasi apapun. Paspor kamu ada nggak, Van? Ada. Paspornya dia ada ya? Paspornya dia itu nggak ada, adanya KTP aja nih. Paspornya ditahan di company-nya. Sampai kayak gini nih, Van? Iya, Miss. Itu depannya, Miss. Kalau punggungnya lebih parah dari itu, Miss. Aduh, ini punggungnya kenapa ini, Van? Itu bekas disetrum, terus dia dianiaya juga, diinjek-injek, di apa sama teman-temannya. Ada sekitar 10-15 orang pelakunya. 10-15 orang? Ini orang mana, Van? Orang... Aku DM aja ya. Oh iya lupa. Oh jangan. Sudah tahu itu KTP-nya kan? Iya. Sebentar. Aduh. Dan kebetulan kan hari ini hari ulang tahunnya dia itu nih, hari ini. Tapi kamu nggak ke Kamboja lagi ya, Van ya? Aku sih nggak, Miss. Terlalu beresiko. Terus di sana itu ada siapa, Van? Di situ kalau aku kebetulan banyak teman-teman aku yang orang-orang Kamboja, yang orang Khmer asli, dan mereka pun selama ini komunikasi baik sama aku. Aku sering kalau ada apa-apa aku pasti minta bantu. Kayak kemarin, Miss, aku pernah ada 2 orang WNI asal Sukabumi yang kabur dari perusahaan scam. Itu mereka malam-malam dari perusahaan sekitar jam 12 malam kabur, dikejar-kejar sama orang-orang scam itu. Aku simpan, aku sembunyikan di rumah temanku itu. Dia bantu kok, dia mau bantu orang Indo. Oke. Kan sekarang yang terkendala apa? Keuangan atau bagaimana, Van? Iya, keuangan dari keluarganya sama dari dokumen, karena kan mereka nggak punya paspor kalau mau ke sana. Oke, gini, Van. Ingat, kamu tahu kan saya mudah percaya sama orang. Nah, saya secara pribadi ada uang 2 juta nih. Bagaimana caranya saya bisa ngasih ke dia dulu untuk kayak menyambung hidup aja? Kalau ngasih ke yang di sini aku kurang tahu sih, Miss, kemana. Mungkin nanti bisa koordinasi sama abangnya kali ya, sama bukan. Saya maunya yang di sana. Saya nggak mau ngasih sini. Oh, yang di Kambojanya? Iya, di Kambojanya. Saya mau ngasih uang 2 juta bukan buat keluarga, tapi buat ini setidak-tidaknya beli makanan atau susu saja. Kemana, Van? Saya harus ngasih, Van. Karena kemarin itu kan komunikasinya tuh lewat perawat. Nah, perawatnya ini juga kayaknya mungkin karena sip-sipan kali ya. Jadi hari ini belum ada informasi dari si perawatnya ini yang sering ngurusin dia. Oke. Jadi ini saya ada uang 2 juta. Karena ini uang pribadi saya. Nanti kalau ada orang yang ngasih, nanti saya tambahin. Kalau memang ini seperti apa, bagaimana. Ini sebagai bukti loh, Van. Kita harus mulangin orang ini dengan kekuatan kita. Jadi bukan hanya pemerintah, biar orang-orang itu tahu siksaan itu benar-benar nyata gitu loh. Karena ini bisa dibilang tetangga saya di sana, Van. Aku tadi sempat bilang nih sama keluarganya, kebetulan kan komunikasi juga. Kalau misalkan keluarganya kan mintanya dipulangkan. Kalau misalkan mau untuk pulang, akan diusahakan untuk biaya kepulangan si korban ini. Nah, cuman kan aku bilang sama keluarganya, kalau dari kondisi dia kayak gini, kalau untuk dipulangkan, kayaknya belum bisa deh sekarang, karena kan posisinya kayak gitu. Iya, sampai matanya kayak gini. Ini bokongnya yang sudah lubang kayak gini. Ini naik pesawat aja nggak bisa, Van. Nah, itu makanya aku bilang, kan kemarin juga sempat dibilang sama pihak rumah sakit, kalaupun mau pulang mungkin harus ada pendamping buat yang di jalan. Entah dia butuh kayak kursi roda atau apa gitu juga kan. Karena itu pasti nggak bisa buat duduk, buat berdiri mungkin susah. Oke, kalau kondisinya memungkinkan, kita bisa galang donasi sih, khusus buat dia ya, Van. Iya. Coba seperti apa dan bagaimana kondisinya, Van, nanti kita kondisikan, Van. Jadi ini aku mungkin cerita dikit ya, misalnya awal kejadian dia di rumah sakit ya. Oke, siap. Tadi kan aku cerita dikit. Jadi dia itu mungkin dari pihak perusahaan kan dikiranya sudah meninggal mungkin ya. Jadi dia itu dibuang lah, Miss, ditelantarkan di jalan. Nah, ditemukan sama polisi Kamboja. Sama polisi yang nemuin dia ini dibawa dia ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, pas sadar dia tuh cuman ingat nomor telepon ibunya, nomor telepon mamanya. Nah, jadi sama si ya susternya kan juga kebetulan nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia tuh ngomong pakai translate. Dari translate itulah ditelepon lah nomor yang dikasih itu sama si suster. Oke. Nah, pas
akhirnya dari itulah mereka komunikasi dengan keluarganya gitu. Dan sekarang kebetulan yang tahu kan cuman ibunya sama adiknya, karena ayahnya kan kondisinya lagi sakit, jadi ayahnya belum dikasih tahu kondisi anaknya yang ini. Kemungkinan saya minggu depan ada posisi di tempatnya dia, Van. Mungkin saya akan datengin keluarganya, Van. Saya akan datengin keluarganya. Ya, aku sih garap banget ya, misalnya karena kan aku tahu ya, aku juga nggak punya, maksudnya itu nggak se-power Miss Uni lah bisa bantu bisa segala macam. Makanya aku sampai nekat bela-belain kontak ke Miss Uni biar bisa bantu. Aku kasihan, Miss. Siap. Saya akan datengin rumahnya ini orang, Van. Karena minggu depan saya posisinya ada di tempat itu. Mudah-mudahan bisa ketemu juga ya, Miss, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ngobrol bagaimana dan seperti apa. Ini sebagai pembuktian. Nanti saya akan kasih tahu kamu sesuatu di mana kemungkinan besar kita bisa mengepakkan sayap untuk membantu teman-teman yang ada di luar negeri. Tetapi sekarang cari cara bagaimana saya bisa mengirimkan uang 2 juta ke mereka. Van, saya nggak kenal kamu, tapi saya percaya kamu. Saya bisa kirimkan ke kamu, yang penting nyampe ke dia. Insya Allah, Miss, nanti saya coba koordinasi sama perawat yang sering bantu dia ya. Kalau nanti kan sudah ada terhubung dengan perawat yang rawat dia, nanti saya tanya kalau mau kirim untuk makan apa segala macam ke dia ke mana gitu. Oke, siap. Jadi pokoknya intinya saya ada uang 2 juta. Karena saya lupaan ya, Van ya, harus ngingetin saya. Karena saya tuh habis konten gini lupa. Jadi kamu harus ngingetin saya, kalau enggak kamu ngomong sama admin saya, Miss Yuni yang nyuruh. Jadi nggak apa-apa, kamu seolah-olah kayak nagih hutang itu nggak apa-apa, karena saya orangnya lupaan. Aku juga kemarin sempat, waktu aku kan kemarin sempat live juga ya, Miss ya, sempat galang donasi juga, baru terkumpul ya, karena akunku kan juga akun kecil, baru terkumpul 130.000. Itu pun aku diserang, Miss, diserang sama nggak tahu buzzer, nggak tahu siapa, dikatanya aku mau meras orang di Kamboja, dikatanya aku mau minta uang, padahal aku buat orang ini. Nggak apa-apa. Ini saya uang pribadi saya 2 juta saya kirimkan. Jadi saya tidak menggalang donasi masihan karena kita tidak tahu nih seperti apa dan bagaimana. Jadi nanti kita akan seperti apa dan bagaimana. Miss, nanti kalau Miss ke Indo mau ke rumah korban berkabar ya, Miss ya. Siap. Saya ketemu sama Miss ini. Siap, saya akan meminta tim juga dari KP2MI untuk mendatangin keluarganya. Saya kebetulan pengen banget banyak sharing sama Miss Yuni, Miss, soal kondisi orang-orang WNI yang di Kamboja, Miss. Oke, siap. Nanti kamu tak pertemukan sama Pak Menteri kalau ada waktu. Insya Allah, Miss. Sama Mas Uya juga, siap nggak? Siap, insya Allah, Miss. Oke, setelah tanggal 16 ya, kita perkiraan setelah tanggal 16 kita posisi ada di Jakarta. Ya, siap ya. Nanti saya kontak lagi Miss Yuni ke nomor yang tadi ya. Siap. Saya akan infokan ini. Termasuk nanti kalau bisa ketemuan sama si Dewi. Iya, sama Mbak Dewi. Aku juga tadi habis WA juga sama Mbak Dewi. Aku udah bilang aku habis telepon sama Miss Yuni. Aku bilang gitu sama si Mbak Dewi. Oke, perkiraan aja nanti kita tanggal 16-17 ketemuan di Jakarta. Kita ketemuan sama Mas Uya. Siap, Miss. Oke, disimpan ya nomor saya. Ingatkan saya yang 2 juta tadi. Iya, siap, Miss. Kasih nomor rekening terus saya akan kirimkan. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Evan, terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, sudah mengingatkan berkali-kali, sudah berbicara berkali-kali, bercerita berkali-kali tentang kejamnya dunia luar, tentang jahatnya dunia luar. Tidak semudah yang kalian pikirkan, tidak semudah yang kalian bayangkan. Inilah kenyataan hidup teman-teman. Dan saya selalu dikritik saat saya membuat konten-konten ini. Uangnya didapat dari Yuni, uangnya diambil Yuni. Tetapi jika kalian tahu keuangan saya, itu sebagian bahkan lebih saya memang bagi-bagikan buat orang lain. Kadang saya juga ditipu oleh orang-orang yang berjualan air mata, jualan kesedihan. Tetapi saya yakin dan percaya saya akan bantu. Saya akan bantu orang-orang untuk melakukan yang terbaik. Saya akan memberikan bagian saya, rezeki saya pada orang lain. Karena rezeki yang ada pada saya juga rezeki orang lain. Karena itu saya selalu berdoa agar teman-teman lebih tahu di luar negeri itu seperti apa. Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang tentang job-job yang enak, job-job yang murah.
Saya tidak peduli kalian mata-mata ada di sini. Saya tidak peduli juga kalian di sini ingin menyakitin saya. Saya tidak peduli bagaimanapun cara kalian menyakiti saya. Selagi Tuhan masih percayakan ini semua, saya akan tetap lakukan. Karena saya yakin dan percaya nyawa saya cuma titipan, kapanpun bisa diambil. Tetapi setidak-tidaknya saya hanya bisa membantu satu orang untuk melakukan yang terbaik. Saya sudah bersyukur. Saya tidak muluk-muluk kok. Halo? 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 Halo?